Pengkhianatan di malam pertama. Bab 11. Perlahan kelopak mata Abi mulai terbuka. Hal pertama yang hadir dalam pandangannya adalah wajah embun yang tak lagi pucat. Semalam setelah masuk kembali ke tenda, ia menjalankan saran dari Haikal. Terbukti setelah melakukan metode skin to skin, embun benar-benar baik. Kurang dari 1 jam ia sudah tidak lagi menggigil lagi dan tubuhnya mulai menghangat. Abi mendengarkan selimut yang melorot, lalu kembali melingkarkan tangan di punggung polos wanita itu, kemudian membenamkan ciuman di kening yang buat jantungnya berdetak lebih cepat. Ini pipi Rucika, ngapain bangun lagi sih? Ambon pun menggeliat ketika samar-samar merasakan benda kenyal menyentuh kening. Sebuah sentuhan yang maksanya untuk buka mata. Masih antara sadar dan tidak, ia mengerjap berapa kali, menatap lekat wajah yang kurang baik dari 1 jengkal darinya. Embun menjerit, menggema pagi itu bersamaan dengan gerakan tangan yang cepat mendorong Abi agar menjauh dari tubuhnya. Betapa tidak, ia baru menyadari tidak mengenakan atasan, bagian dadanya hanya tertutupi oleh benda menyerupai bentuk kacamata. "Sedang Bud, jangan teriak," ujuk Abi seraya meletakkan jari telunjuk di depan hidung. "Kamu ngapain di sini?" tanya dengan ekspresi masih terkejut. Dengan gerakan cepat, ia menarik selimut demi menutupi bagian dadanya. Sorot matanya melihat tempat mereka berada sekarang. "Kamu tenang dulu." Abi masih berusaha membujuk, tapi embun menatapnya penuh selidik. "Semalam kamu kena hipotermia. Kamu terus menggigil dan aku gak punya pilihan lain selain melakukan ini. Kamu tenang aja, aku gak butuh apa sama kamu selain peluk kamu," ujarnya bersungguh-sungguh. Kesadaran embun perlahan kembali sepenuhnya, mencoba mengingat kejadian kemarin, sebab segalanya masih samar dalam ingatan. Yang ia ingat adalah kemarin Dewa memberinya tugas untuk mengumpulkan kayu bakar sebelum akhirnya merasakan dorongan kuat di punggung dan terperosok ke dalam tebing. Semalam, embun sempat buka mata berapa menit setelah Abi. Dewa dan Haikal berhasil membawanya ke daerah tebing. Namun embun dalam keadaan tidak sadar sepenuhnya, sehingga segalanya terasa samar-samar. "Kenapa kau bisa kemari?" tanya embun kemudian. Abi terdiam berapa saat memikirkan sebuah alasan yang buatnya nekat menyusul. Mau taruh di mana mukanya jika embun tahu bahwa kedatangannya dipicu oleh foto kiriman Fania. "Aku dihubungi Dewa. Katanya kamu gila. Aku panik, makanya aku yang menyusul." "Oh," embun mendudukkan kepala dengan meluk selimut di dadanya. Kedua sisinya mulai merah. Sejak menikah, ini pertama kali ia berada dalam posisi sedekat ini dengan suaminya. "Apa kamu juga yang ganti semua bajuku?" wajah embun semakin merah setelah menyiarkan hal itu. Jika Abi mengganti pakaiannya, sudah pasti suaminya melihat seluruh tubuhnya. "Enggak, aku minta tolong teman perempuan kamu untuk bantu ganti baju kamu." Embun dapat bernapas lega sekarang. "Makasih sudah bantu aku, dan makasih juga udah menyusul." Sementara Abi yang duduk berselonjor dengan bertanya dada, hanya menganggukkan kepala. "Gak mau ngomong, gak ada yang sakit selain lecet kan?" tanya hendak memastikan. Embun menggerakkan tubuhnya ke kanan kiri, memastikan tidak ada bagian yang sakit selain berapa lecet di sekitar lengan dan pinggang bagian belakang karena berbenturan dengan batuan. "Cuma tangan sama lutut yang sakit." "Coba sini aku lihat." Abi langsung mendekat dan meraih lengan kanan embun. Terdapat memar kebiruan di sana. "Sakit, jangan tekan." "Iya maaf," ujarnya sambil memeriksa lengan istrinya. "Embun, kamu ingat bagaimana kamu dia terperosok ke tebing semalam?" tanya Dewa tiba-tiba. Embun menganggukkan kepala. Ia masih bisa mengingat kejadian kemarin meskipun samar-samar. "Aku lagi ambil gambar sunset, Kak. Tiba-tiba aku ngerasa ada yang dorong dari belakang." Jawaban embun buat semua orang yang di perkemahan terkejut, termasuk Fania dan Mega. Sementara Abi sudah terlihat mengeratkan harahan. Apakah emang ada yang sengaja mencelakai embun? Pertanyaan itu terbesit di benaknya. "Didorong, kamu yakin?" Dewa hendak memastikan.
Iya kak. Kamu sempat lihat orang ya? Dewa terlihat semakin penasaran. Embun terdiam berapa saat, seperti memikirkan sesuatu, lalu mendatang berapa orang di hadapannya. Diamnya Embun menuntut Abi untuk melingkarkan tangan di bahunya, cukup erat, seperti berisyarat agar Embun tak perlu takut, untuk menunjukkan pelaku kejahatan semalam. Siapa dong kamu? Ayo bilang saja, jangan takut. Abi menatap Embun penuh tanya. Namun wanita itu hanya mengatupkan bibir rapat. Terdiam berapa saat, menyeruput teh hangat dan menarik napas dalam. Aku gak tahu, jadi sangat cepat. Saat matanya kembali teralihkan kepada beberapa wanita di hadapannya. Mereka semua duduk membentuk lingkaran sambil menikmati minuman hangat masing-masing. Ada yang saling menatap satu sama lain. Ada pula yang hanya diam dan tidak terkejut mendengar perkataan Embun. Apa ada yang kamu curigai? Pertanyaan Dewa menciptakan suasana tegang pagi itu. Fania yang paling terlihat tegang. Wanita berambut bau itu seperti sadar diri bahwa di antara sekian banyak orang yang ikut dalam kegiatan alam ini, hanya dirinya yang memiliki masalah pribadi dengan Embun. Gak ada kak, aku juga gak tahu jadi omongan kita tuh bukan, jawab Embun. Dewa mengangguk pelan. Jika keadaannya sedemikian, berarti mereka tidak dapat mencurigai siapapun dan menjadikan seseorang sebagai tersangka. Karena Embun sama sekali tidak memiliki bukti apapun. Tapi, ini kejahatan serius. Kita gak bisa diam. Bisa aja kan, pelakunya akan mengulang hal yang sama kemudian hari. Tatapan Abi seolah ingin keadilan untuk istrinya. Kau benar Abi? Aku mencari tahu siapa pelakunya. Sambung Dewa yang segera disusul anggukan, tanda setuju oleh Haikal. Aku gak apa-apa kak, lagi pula aku udah selamat. Gak usah permasalahan lagi. Akhirnya pembicaraan pagi itu selesai dengan jawaban terakhir Embun. Namun, beberapa mahasiswi lain masih penasaran dan bertanya-tanya. Pelaku yang tega mendorong Embun hingga terperosok ke dalam jurang. Embun mungkin tinggal nama jika saja Abi, Dewa, dan Haikal tidak menemukannya. Setelah pembicaraan itu, Abi berniat membawa istrinya pulang. Selain karena kondisi tubuh Embun yang masih lemah dan butuh istirahat banyak, Abi juga masih harus menyelesaikan beberapa pekerjaan yang tertunda. Tiba dia muncul suara dari belakang yang buat Abi menoleh. Fania menatap dengan mata berkaca-kaca. Namun Abi seolah tak begitu mempedulikan permintaan mata itu. Gavan, lebih baik kamu pulang sama rombongan saja. Tapi Abi, Van, tolong. Penolakan keras dari Abi membuat Fania terpaku tempat. Kedua tangannya terkepal sempurna dengan rahang mengetat. Ia bahkan diam saja saat mobil melaju meninggalkan perkemahan itu. Apa Fania? Ya sebenarnya kamu? Abi merasa tak salah mencurigai Fania sebab hanya Fania satu-satunya orang yang memiliki sebuah alasan untuk mencelakai Embun. Apa yang akan kamu lakukan kalau ternyata mendorong aku memang Fania? Embun balas menatap Abi penuh tanya. Aku tetap akan melaporkan kalaupun pelakunya adalah dia. Ini tidak akan kriminal. Yakin? Tanya Embun. Apa kamu lupa bahwa dia wanita yang membuat kamu berjanji untuk menceraikan istri sah kamu sendiri? Mendengar setiap kata terucap dari bibir Embun, rasa bersalah selalu saja mengantuinya. Sebenarnya semua ini pun terasa berat bagi Abi. Jika mengingat ke belakang, ia dan Fania adalah sepasang kasih yang saling mencintai. Tidak pernah ada masalah berarti dalam 1 tahun mereka menjalin hubungan. Aku minta maaf, Bun. Aku tahu, aku bersalah juga. Tapi ini sudah tidak kriminal. Mau orang lain atau Fania sekalipun. Aku terus melapor. Embun menatap Abi sekilas seraya mengusap lengannya yang lecet. Aku gak tahu siapa yang dorong aku. Tapi aku rasa Fania gak sejat itu. Kamu jaga dia, ujar Abi sedikit menekan. Untuk apa aku percaya suamiku? Aku gak segala itu. Terus, itu urusan apa? Sambung Abi sebab dirinya yang merasa Embun sedang berusaha menutupi pelaku sebenarnya. Embun menarik napas dalam. Aku gak bela Fania. Aku cuma merasa bukan dia pelakunya. Apakah kamu pernah bermasalah dengan orang lain selain Fania? Mendapat pertanyaan itu, Embun kembali melirik suaminya.
Aku gak pernah punya masalah sama orang lain, termasuk Fania. Kamu yang sudah menimbulkan masalah antara aku dan Fania. Sekali lagi perkataan Embun berhasil membungkam Abi. Pria itu selalu saja merasa terjebak dalam ucapannya sendiri. Tak ingin terpanjang masalah, ia milih menyelidiki mobil pelaku kecelakaan yang menimpa Embun di perkemahan akan dia bahas dengan Haikal nanti. Setelah menempuh perjalanan selama 3 jam lebih, akibat kemacetan, Abi dan Embun akhirnya tiba di rumah. Beberapa hari belakangan ini, sikap Abi mengalami banyak perubahan. Kepulangan Embun dan Abi pun disambut oleh ayah dan bunda. Mereka mendapat kabar dari Abi tentang kondisi Embun. Sebenarnya menyusul sejak semalam. Namun Abi melarang mereka karena untuk sampai ke lokasi perkemahan cukup sulit. Dan harus melewati jalan berbatu yang terjal. Kamu kenapa jatuh ke jurang, nak? Bunda mulai puncak kepala Embun sesaat setelah Abi mendudukkan ke kursi. Tatapan mata parubaya itu penuh kekhawatiran. Matanya berkaca-kaca. Aku cuma kepleset, Bunda. Tak ingin mertuanya khawatir tentang seorang yang berniat mencelakainya. Embun dia menutupi keadaan sebenarnya. Tapi kamu luka-luka begini. Ayo, kita keluar saja. Ajak ayah menjadi Embun yang masih nampak cukup lemah. Cuma lecet, ayah. Ini gak apa-apa. Gak usah ke dokter. Ia berusaha meyakinkan sang mertua. Embun benar, ayah. Dia cuma istirahat. Abi turut membenarkan. Namun tak juga dapat mengurai kekhawatiran yang terlihat jelas di wajah keduanya. Ya sudah, Embun, bisa di kamar saja. Nanti Bunda panggil dokter ke sini. Abi dan Embun mengangguk setuju. Namun Abi baru menyadari wajah ayah dan Bunda tampak berbeda. Keduanya tampak tegang dan khawatir, seperti ada beban berat. Ayah sang Bunda kenapa? Mukanya kayak tegang begitu. Embun gak apa-apa kok. Abi masih mengira. Kekhawatiran ayah dan bundanya masih berpusat pada kecelakaan yang menimpa Embun di perkemahan. Baik ayah maupun bunda tak segera menyaut, seperti sedang bingung untuk memberi jawaban, hingga akhirnya banyak ketegangan di wajah keduanya hadir, mewarnai suasana hari itu. Ayah, Bunda, Abi, sapan di belakang buat sepasang manik Abi mendelik. Betapa tidak, ia sang menarik milik suara itu. Abi hampir tak percaya melihat siapa yang bersih keluar dari sebuah kamar. Sedangkan Embun diam bisu, pandangannya mengikuti kemana tatapan suaminya. Kak Galang, Abi terkesiap menatap kakak sulungnya. Suasana pun mendadak kaku, kebisuan mewarnai selama beberapa saat. Embun hanya menatap datar, sosok laki pengecut yang lari dari tanggung jawab 2 hari sebelum pernikahan mereka. Akibat ulah Galang yang tak bertanggung jawab itulah, Embun harus terikat tali pernikahan dengan Abi. Pria yang sama sekali tidak menginginkan dirinya sebagai istri dan malah berniat menceraikannya demi wanita lain. Kalau gitu, aku bawa dulu. Kalau kamu ada sesuatu, panggil aku aja. Aku mau ketemu Kak Galang dulu. Tak ada sautan dari Embun lagi. Wanita itu diam bisu 1000 bahasa, hingga akhirnya Abi keluar dari kamar. Berada di ruang keluarga, ayah, bunda dan Galang duduk bersama. Bunda terisak-isak setelah mendengar cerita dari Galang. Alasan yang membuatnya menghilang 2 hari sebelum pernikahan. Sepenuh hati Galang diterima jika disebut lari dari tanggung jawab. Malam itu Galang disekap orang tak dikenal di sebuah tempat asing. Dan hari ini, dengan bantuan seorang, ia berhasil melarikan diri dan pulang ke rumah. Bunda dan ayah hampir tak percaya dan mengira Galang mengada-ngada. Namun tanda penganiayaan yang tepat tubuh Galang menjelaskan segalanya. Aku disekap Bunda, bukan kabur. Kenapa ya sang Bunda mau minta Abi menikah dengan Embun? Galang menyorot penuh tuntutan, membuat Bunda menyekar mata. Entah jawaban apa yang akan mereka berikan kepada Galang. Suasana mendadak tegang. Kepulangan Galang bukannya menyelesaikan permasalahan, malah menciptakan kekhawatiran. Galang, waktu kita semua serba sulit karena kau menghilang secara tiba-tiba tanpa kabar. Kami pikir kamu kabur. Makanya, Abi menggantikan kamu
untuk menikahi Empun. Tapi Empun calon istri aku, Bunda. Aku sudah berjanji mendiang ayahnya untuk menjaga dia, bukan Abi. Tidak ada kata yang dapat diucapkan ayah dan bunda. Keduanya berada dalam posisi yang serba salah. Aku minta pembatalan pernikahan antara Empun dan Abi. Galang begitu lantang menyuarakan tuntutannya, membuat Abi berdiri di balik pintu membeku. Bersambung.